Selamat siang, perkenalkan saya dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nama saya Kristi Almindo Tuhusula, NPM 12152520120030, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, kelas C. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kita masuk pada manfaat komputer. Yang pertama yaitu penyiapan surat menyurat sampai dengan penyimpanan arsip di kantor. Dan yang kedua, pembuatan film dalam bidang animasi dan efek-efek 3 dimensi. Hubungan dengan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dapat disebarluaskan dengan mudah. Hidup tanpa komputer. Jika tidak ada komputer, maka berarti manusia tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis. Artinya manusia tidak dapat melakukan sebuah kegiatan dengan mudah, cepat, dan efisien. Mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras, salah satunya yang terpenting adalah CPU. Klasifikasi komputer, yang pertama ada microcontroller, dan yang kedua mikrokomputer, ketiga engineering workstation, yang keempat mini komputer, dan yang kelima mainframe, dan yang keenam superkomputer. Revolusi komputer, yang pertama yaitu generasi pertama pada tahun 1946 sampai dengan 1959 tabung vakum. Yang kedua komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965 transistor. Dan yang ketiga komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1971 sirkuit terintegrasi. Dan yang keempat komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan 1980 mikroprosesor. Dan yang kelima komputer generasi kelima pada tahun 1990 sampai sekarang mikroprosesor. Revolusi internet dimulai pada tahun 1991 sampai tahun 2007. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu cara kerja komputer. Cara kerja komputer terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemasukan atau input. Tahap ini merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang menjadi pada sistem komputer. Yang kedua pemrosesan atau proses. Pada tahap ini data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU. Yang ketiga pengeluaran atau output. Pada tahap ini data yang telah dimasukkan akan diproses oleh CPU agar bisa dicetak apabila sudah siap. Yang keempat penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpan atau storage device dan dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Contoh yang pertama yaitu contoh input device, keyboard, mouse, dan mikrofon. Yang kedua proses. Pengertian proses ini itu mengubah data menjadi informasi. Unit yang melakukan sebagian besar pemrosesan adalah CPU. Yang ketiga contoh output device yaitu monitor, printer, dan speaker. Yang keempat contoh penyimpanan primary storage, RAM, ROM, EEPROM. Dan contoh media penyimpanan secondary storage ada hard disk, USB flash drive, dan DVD. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu teknologi dan informasi. Peralatan teknologi informasi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang pertama radio, dan yang kedua komputer. Perkembangan teknologi informasi tidak terlepas dari peranan komputer serta jaringan komunikasi nirkabel untuk mencari komunikasi atau informasi, yang yaitu satelit dan antena komponen jaringan komputer. Perangkat keras atau hardware adalah
personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, kabel dan topologi jaringan. Perangkat lunak atau software, sistem operasi jaringan network, adapter drive, protokol jaringan. Peralatan teknologi informasi mencakup semua peralatan telekomunikasi, yaitu pertukaran pengirim data atau informasi ke tempat yang jauh. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu software. Software atau perangkat lunak. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Contoh sistem software, yang pertama Microsoft OS dan yang kedua Mac OS X. Contoh aplikasi software, yang pertama Microsoft Office. Paket software untuk kebutuhan perkantoran yang khusus untuk dijalankan pada OS Windows atau Mac OS X. Aplikasi yang paling banyak digunakan dalam paket Microsoft Office ini antara lain Word, Excel, dan PowerPoint. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu sistem bilangan. Pengertian sistem bilangan atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau standar. Ada beberapa sistem simbol, yaitu sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sebuah sistem penulisan angka yang dimana digital hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan bilangan pecahan yang ditulis dengan format tertentu. Bilangan desimal adalah suatu pecahan yang penyebutnya merupakan pangkatan dari bilangan 10. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 8 atau oktal dan menggunakan 8 macam simbol bilangan berbentuk digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sistem bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal menggunakan 16 macam simbol, yaitu yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Kita masuk pada materi yang keenam, yaitu tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber data komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Adalah jaringan lokal yang dibuat pada area terbatas seperti dalam suatu gedung atau rumah. Dan yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN, menggunakan metode yang sama dengan LAN, tetapi daerah cangkupnya lebih luas. Dan yang ketiga, Wide Area Network atau WAN, merupakan jaringan komputer yang mencangkup area sangat luas. Sebagai contoh, jaringan komputer antar wilayah atau kota atau bahkan negara. Dan juga perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua, NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Dan yang ketiga, kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Demikian dari pembawaan materi yang saya bawa. Sekian dan terima kasih.